Dia mengucapkan kepada saya, Habib Rizik, selamat Natal. Saya tahu artinya selamat hari lahir Yesus Kristus anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan, mestinya saya tersinggung dong. Untung gue gak kepret. Nah kalau kita tersinggung kan mestinya kita kepret, betul? Kurang ajar lu, anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Tapi kita juga nggak boleh ganggu mereka Natal, betul? Boleh ganggu mereka Natal? Boleh teror mereka Natal? Boleh ancam mereka Natal? Nggak boleh. Jangan teror, jangan ancam, jangan ganggu. Tapi ingat, tidak boleh kita ikut mengucapkan selamat Natal, apalagi ikut merayakan dengan mereka di gereja. Na'udzubillah min. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Di sini saya melihat pernyataan Rizik Syihab ini tidak ada unsur penistaan agama ya. Sayang sekali pada waktu itu dari kalangan kita sendiri banyak yang out of context, banyak yang salah paham akibat main comot-comot video tanpa melihat keseluruhan konteks, tanpa melihat penjelasan Rizik Syihab itu dengan cukup lengkap. Nah, link video penjelasan Rizik Syihab itu yang cukup lengkap itu sudah saya taruh di kolom deskripsi pada video ini. Di situ Rizik Syihab mengajarkan kepada pengikutnya agar kalau ada dari kalangan kita orang Kristen yang mengucapkan selamat Natal kepada mereka umat Islam, maka mereka harus menjelaskan ya dengan nada yang baik ya, bahwa mereka tidak boleh menerima salam Natal itu karena iman mereka berbeda dengan iman kita. Kurang lebih poinnya seperti itu. Jika orang itu bandel dan mereka kembali disodorkan salam Natal itu, maka mereka harus kembali menjelaskan katanya. Tetapi kalau dari pihak kita itu terus-menerus bandel ya, dan tetap mengucapkan selamat Natal kepada mereka umat Islam, padahal mereka sudah berulang kali menjelaskan bahwa tidak boleh bagi mereka mengucapkan selamat Natal itu, maka sampailah kepada statement yang baru saja kita dengar itu tadi ya. Kurang ajar loh. Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Begitu. Nah, itulah, kita jangan terlalu gampang baperan ya. Jangan sedikit-sedikit tersinggung. Lagi pula menurut saya, itu adalah kalimat pertanyaan walaupun ada unsur-unsur menyinggung di dalamnya. Ya tinggal jawab saja sebenarnya. Nah, inilah pendapat saya sebagai orang yang mempunyai hak kebebasan berpendapat. Jadi seperti itu ya. Bukan maksudnya menista agama Kristen menurut saya itu. Lagi pula di situ dia katakan bahwa kalau kita umat Kristen sementara Natal jangan diganggu dan lain sebagainya. Nah, apa yang dilakukan Rizik Syihab ini wajar menurut saya, karena menurut beliau itu mengucapkan selamat Natal itu berarti bertentangan dengan imannya, bertentangan dengan apa yang dia yakini, dan kita harus menghargai itu ya. Dia mempertanggungjawabkan imannya di situ. Itu tidak termasuk dalam kategori penistaan agama menurut saya ya. Seperti kita, kalau ada orang Islam yang katakan Muhammad itu Nabi Allah, lalu di situ kita jelaskan menurut iman kami Muhammad itu bukan Nabi Allah. Nah, itu tidak termasuk dalam kategori penistaan agama tuh. Tidak ada orang itu memeluk suatu agama sambil menganggap semua agama itu benar. Masing-masing menganggap agamanya yang paling benar. Hanya saja kita harus saling menghargai dan sebagai orang Kristen berpegang teguh kepada apa yang kita yakini, bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat ya. Siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, itu namanya toleransi. Toleransi itu menghargai keyakinan orang lain tanpa mengamini apa yang mereka imani. Sekian. Dia bukan hasil sejarah, dia bukan produksi sejarah, dia bukan hasil daripada hubungan seks antara seorang pria dan seorang wanita. Dia adalah sesuatu tindakan campur tangan di dalam sejarah manusia. Tuhan Allah yang berada di kekekalan, dia sebenarnya tidak perlu ada di dalam waktu. Tapi Alkitab mengatakan pada saat Kairos sudah tiba, Kristus lahir ke dalam dunia. Mengapa dia turun? Karena manusia tidak mungkin naik, maka Tuhan harus turun. Saya tidak bisa naik ke surga, engkau tidak bisa mencari Allah. Kita tidak mampu, tidak mungkin, tidak layak, dan tidak mempunyai kekuatan untuk menuju ke tempat yang tinggi. Kita hanya bisa jatuh, merosot, melarat, makin lama, makin dalam di dalam dosa. Kita hanya bisa turun, dan akhirnya turun ke neraka. Kita tidak bisa naik. Kita tahu apa baik, kita tahu apa jelek, tapi kita tidak mampu melakukan yang kita tahu. Karena kita sudah dibeli oleh dosa.
We have been sold under sin. Kita hanya mempunyai angan-angan, kita mempunyai ide-ide, kita mempunyai cita-cita naik ke atas. Kita ingin yang lebih baik, lebih baik. Ingin yang lebih baik berarti kita sendiri tidak baik. Semua kira diri lumayan. Nah, itulah menjadi problema kebudayaan. Berarti kita mempunyai sudah arah naik, tapi akhirnya tidak jadi. Itu namanya eros. Waktu Tuhan Allah mengatakan, demikian Allah mengasihi isi dunia ini. Itu istilahnya tidak pernah memakai eros. Memakai istilah agape. Bukan cinta dari bawah ke atas. Bukan cinta demi aku ingin memperoleh. Cinta aku ingin menyerahkan diri. Itu namanya kekristenan. Itu namanya iman Kristen. Itu namanya cinta Tuhan Allah. Dari atas ke bawah. Bukan dari bawah ke atas. Waktu Alkitab mengatakan Allah mengasihi isi dunia ini. Apa sih yang dicintai? Kita ada apa sih yang bisa dimiliki oleh Tuhan? Untuk menambah sesuatu dari kekayaan Tuhan Allah? Nothing. Engkau dan saya adalah begitu najis. Begitu remeh. Begitu hina. Begitu berdosa. Begitu tidak layak untuk dicintai Tuhan. Tapi cinta Tuhan dari cinta ke bawah. Bukan cinta ke atas. Yang disebut Natal adalah Tuhan turun dari surga ke dunia. Yang disebut Natal adalah Kristus dilahirkan di palungan untuk mencintai kita. Yang disebut Natal adalah yang hidup datang mau menyelamatkan yang mati. Yang disebut Natal adalah yang suci turun menolong yang najis. Yang disebut Natal adalah hidup kekal akan dikaruniakan kepada orang melalui Yesus yang dipaku di atas kayu salib karena inkarnasi. Itu Natal.